proses-prosesnya ini bertambah, apalagi dengan seiring pertumbuhan masyarakat atau orang, kemudiannya tentunya ini akan mendatangkan banyak limbah-limbah. Tentunya kami juga sudah berproses juga Pak, karena namanya tahun 2024 dan yang juga atau mengurangi dampak dari ROP. Kemudian juga dengan yang PUPR melalui World Bank, sehingga tentunya ini adalah proses yang Citywide ini kan adalah merupakan salah satu program dari Asian Development Bank yang terkait dengan kegiatan untuk mengenai sanitasi gitu ya. Jadi ada CISP gitu ya, Project Inception Mission yang utama adalah CISP, yaitu Citywide Inclusive Sanitation Project, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Balai, ada bantuan atau loan dari ADB sebesar 400 juta US dollar. Tetapi yang paling besar ini adalah bagian dari Kota Semarang, karena tadi yang dari 400 juta itu untuk 3 kota ya, jadi Semarang, Pontianak dan Mataram. Tapi Kota Semarang ini yang paling besar karena sebesar 201 juta US dollar. Yang tentunya alhamdulillah sudah mulai dilakukan mulai April kemarin sudah penyusunan dokumen-dokumen, kemudian bulan Juni ini akan dilakukan proses lelangnya. Diharapkan nanti di tahun 2025 ini sudah mulai dilakukan fisik atau groundbreakingnya, di mana ini meliputi dari pemipaan sepanjang 111,6 km, kemudian nanti pelayanan akan mengcover 688.000 jiwa, dan nanti pada tahap awal pertama pilot project itu 4.352 unit. Memang ada beberapa yang sudah diselesaikan oleh pemerintah Kota Semarang, tetapi ada juga beberapa yang memang tahapan kedepannya harus diselesaikan. Kalau yang sudah diselesaikan oleh pemerintah kota ini kan ada perda mengenai limbah domestik, kemudian yang kedua terkait dengan dampak sosialnya, jadi ada pembebasan lahan dan sebagainya. Kemudian juga ada terkait perizinan-perizinan, tadi udah ada AMDAL, LARAP, ini kan sudah diselesaikan. Tetapi karena ada pergantian ya Pak, perubahan jalur, sehingga akan ada adendum untuk AMDAL-nya. Nantinya proyek ini akan selesai secara bertahap dari 2024 ini sampai 2030. Tadi di 4 kecamatan baik, jadi Semarang Tengah, Timur, Selatan, dan juga Genuk. Ada di 13 kelurahan. Kelurahannya saya nggak hafal, tapi kecamatannya tadi ada 4. Itu proyeknya berarti saluran untuk sanitasi air bersih atau air limbah? Air limbah. Jadi kita ada IPAL, jadi instalasi pengolah air limbah, nanti ada satu lokasi di Banjardowo ya. Kemudian ada saluran tadi sepanjang 111,6 km. Nah itu yang dari rumah-rumah penduduk sampai ke IPAL di Banjardowo tersebut. Itu di lokasi tersebut. Karena memang ini yang menjadi prioritas setelah melalui kajian dari ADB dan juga pemerintah Kota Semarang. Itu daerah-daerah yang perlu penanganan segera untuk penanganan limbah. Komunal itu kan lebih jelas Mbak ya salurannya. Kalau individual kita tidak bisa mengontrol. Terus terang agak sulit mengontrol baik pemerintah kota maupun pusat apakah betul misalkan toiletnya itu toilet yang kedap atau tidak. Jadi, tapi kalau IPA komunal itu kan dari rumah tidak disimpan di rumah, tapi langsung dialirkan ke saluran sampai ke nanti IPA-nya itu sendiri. Jadi mengurangi potensi-potensi pencemaran. Mengurangi potensi-potensi pencemaran. Kalau individual itu kadang-kadang ya mungkin kalau yang bagus konstruksinya betul ya. Dan itu tidak harus, kalau individual harus dikuras rutin kan. Mungkin tiap berapa tahun. Tapi kalau ini kan otomatis langsung masuk ke IPA-nya, jadi tidak perlu ada pengurusan-pengurasan. Dan tadi yang paling penting adalah meminimalisir terjadinya pencemaran karena air limbah domestik itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.